Gibran. Kalau cara dia nggak melalui MK, kita dukung, Mbak. Anak 35 tahun juga boleh, 36 tahun. Tapi caranya begini, caranya udah ketahuan main gelas, main kacangan begitu. Bagaimana mau didukung? Orang yang caranya nggak bener naiknya. Bagaimana mau didukung sih? Tapi kalau nggak kayak Jadi, gitu caranya nggak bisa masuk, nggak bisa masuk, Pak. Memang ya, dari awal saya sudah bilang ini Prabowo ngambil Gibran cara begitu tuh nggak baik ya. Karena itu ngajarin generasi di bawahnya buat ngelunjak namanya itu kan. iya. Tetapi masalahnya di Indonesia kalau kalian nggak begitu caranya, nggak ya kalau nggak nyerobot nggak kebagian. Repot, Tapi caranya Pak. nggak begitu lah. Ya tapi nggak ada cara lain. Caranya cari yang manis lah. Caranya yang bener, Pak Paul soalnya. Ya nggak bakal bisa Semua dapat. Memang sistemnya di semua juga banyak Indonesia-nya. cara mafia. Tapi ini mah mafianya terlalu mafia kelas kambing lah kalau saya bilang mah ini. Masa presiden terlalu begitu sih, Pak? Arizona silakan. Malam, Malam. Paul. Ini tadi ada si ulat bulu masuk ya? Ulat bulu ya? Ganjar itu bekas Ganjar itu gubernur, Pak. Ganjar. Jadi Ganjar itu bekas teknokrat juga, bekas legislatif juga. Dia udah tiga. Jadi kalau dibilang dia nggak pernah mimpin warga, dia memimpin wali kota bupati malah di Jawa Tengah. Dan udah 2 periode itu buat pengalaman sih nggak kalah jauh ya. Kalau saya lihat, saya pikir mah. Cuman ya gara-gara Bu Mega aja jadi orang takut aja pilih dia gitu. Kira-kira. Oh iya, saya lupa. Ya, dia pernah gubernur, sorry. Dia gubernur, sekarang gubernur. Masih gubernur, terus lepas gubernur, baru lepas. Ya. Ya, sama Jokowi juga sebenarnya lebih pintar dia kalau sebagai gubernur, karena dia gubernur full 2 periode habis betul-betul habis gitu. Jadi ya tapi susah sih politik ya. Kita nggak bisa ngomong. Sekarang kalau dia gubernur diperintah suruh bubarin sepak bola kok mau nurut? Dia takut sama Bu Meganya. Ada yang kontrol kan? Takut Bu Meganya itu tahu nggak kalau di partai? Di partai itu yang paling orang takutin tuh si Pandana Baban sebenarnya. Saya tahu orang PDI Komisi 3 itu. Itu kalau dia ngomong semua garis lumbun mau gede-gede gajah kayak gimana juga dulunya paling takut kalau ada yang kata udah Pandana Baban. Jadi Pak Panda itu kita panggil opung sekarang itu emang orang yang paling segenin di PDIP. Siapa lawan dia? Jadi kalau dia bikin TikTok, banyak TikTok itu nyedot suara PDIP hebat sekali, kuat sekali PDIP. Ini dari sudut tenglang orang Chinese yang di Jakarta ya Pak, Jakarta, Bandung. Bukan PDIP-nya Pak, Bu Mega, lihat aja fotonya itu si presiden aja suruh duduk di kursi Pak sama si Mega, kursi kayu. Ya, tapi siapa yang bisa tahan dia bisa melawan Pak Harto Pak? Selama Republik ini berdiri, siapa yang berani lawan Pak Harto 32 tahun? Coba saya tanya, siapa yang berani lawan? Nggak ada yang berani lawan. Kenyataannya begitu. Dan saya tanggal 27 Juli itu saya ada di tempat sana Pak. Itu gimana kantornya dihancurin, gimana dihancurin masa itu. Wah itu semua tangan Pak Harto sekarang. Brimob semua itu yang nyerbu ke dalam itu 27 Juli. Jadi benar-benar emang saya lihat, saya saksi matanya. Saya ini udah mantan Pak Tobing saya. Jadi saya umur Pak Tobing, terus saya di maksudnya yang di demo Jurusak Tang yang 27 Mei itu ya, yang PDIP Kikiran itu ya? 27 Juli 96 Mbak. Ya, yang PDIP 27 Mei kan? Ya, 27 Juli. 27 Juli, 27 Mei, ingatnya Mei itu. 27 Juli. Jadi kalau Bu Mega dikenang orang, dicintai rakyat, emang jasanya buat jatuhin Orba itu hebat benar. Dan nggak bisa naik jadi presiden lagi. Yang dinaikin Gus Dur. Dasar Tuhan kasih dia pimpin, cuman emang namanya perempuan, kamu nggak semuanya
bisa jadi presiden gitu. Dan dia rela kok Jokowi dikasih. Makanya Jokowi itu kurang ajar sebenarnya. Kalau saya bilang sih. Kenapa kita nggak suka? Kenapa kita nggak suka sama si itu siapa namanya? Si Gibran. Kalau cara dia nggak melalui MK, kita dukung, Mbak. Anak 35 tahun juga boleh, 36 tahun. Tapi caranya begini, caranya udah ketahuan main jelas, main kacangan begitu. Bagaimana mau didukung? Orang yang caranya nggak bener naiknya, bagaimana mau didukung sih? Tapi kalau nggak kayak gitu caranya nggak bisa masuk, nggak bisa masuk, Pak. Memang dari awal saya sudah bilang, ini Prabowo ngambil Gibran cara begitu tuh nggak baik ya. Karena itu ngajarin generasi di bawahnya buat ngelunjak namanya itu kan. Tetapi masalahnya di Indonesia kalau kalian nggak begitu caranya, nggak ya kalau nggak nyerobot nggak kebagian. Repot, tapi caranya nggak begitu lah. Ya, tapi nggak ada cara lain. Caranya cari yang manis lah. Caranya yang benar Pak Paul. Nah, ya nggak bakal bisa dapat. Memang sistemnya di Indonesia-nya. Cara mafia. Tapi ini mah terlalu mafia kelas kambing lah kalau saya bilang mah ini. Masa presiden terus begitu sih Pak? Presiden Republik Indonesia Pak, buset 270 juta kasih contoh yang begitu. Kita masih mau milih orang si kayak model si Gibran. Wah, malu jadi orang Kristen, Pak. Saya sih malu jadi orang Kristen kalau saya milih Gibran, Pak. Sorry ngomong. Orang yang menghalalkan segala cara, gimana sih mau dipilih? Coba dipikir. Itu. Ya. Mereka udah kita lihat aja nanti. Intermezzo aja Pak, ini Pak. Boleh, nggak apa-apa. Ya, tapi ini boleh berbeda di kita ini banyak ini Pak. Kita banyak haluan. Jadi nggak masalah. Enggak, cuma ditanya Garuda, mana lagi tuh Pak orangnya tuh Pak? Tanya Garuda. Enggak, tiga Pak. Cuman satu aja, jangan sampai ada penyesalan kita air mata bisa mengalir ke atas katanya orang-orang dulu. Itu aja lah. Tapi biar Tuhan bekerja Pak, kalau saya bilang. Yalah. Kalau Tuhan mau jadiin si Prabowo jadiin aja dah. Ya enggak? Kalau Tuhan mau jadiin Indonesia orangnya kayak begitu nggak bakalan panjang. Nggak satu periode tuh mati loh, Pak. Kalau Tuhan ngizinin Indonesia jadi khilafah kan ada bagusnya. Nanti ada revival, ada kebangkitan. Itu ya aja. Saya sih kalau nggak ada peristiwa apa namanya Tanaka datang tuh malari, saya nggak ada hari ini Pak. Orang Cina bikin dibakar bikin hebat Pak. Bikin dibakar bikin kaya orang Cina di Indonesia. Ini kenyataannya Pak. Waduh, saya bicara terlalu jauh nih. Saya udah menghadapin berapa dari malari, dari 98 semua. Karena kita di Senen kan Pak. Di Senen itu apa yang belum main bakar-bakaran segala. Apa juga dibakar di Senen Pak. Gitu. Dan kekerasan juga ya, bunuh-membunuh. Iya. Kira-kira gitu. Itu foto-fotonya nggak ada ya dari zaman-zaman itu. Saya punya arsip 27 Juli juga saya ada arsip. Ya. Itu semua Kapolres kan teman saya semua waktu itu. Itu. Ini ada Henry Saikodi nih. Henry. Oh. Selamat malam Pak. Malam Mas Henry. Lama Iya mau tanya Pak, apa dari 3 paslon itu yang paling baik menurut Pak Paulus siapa Pak? Kalian ini, kamu nih udah lama nggak nongol sih ya. Saya udah bilang kalian nih ya, ini dapat 3 sial semua nih. Ini pokoknya pemilu paling sial nih kalian punya nih. Betul Pak. Kalian pilih Anies pasti jadi khilafah. Tadi dengar sendiri itu si Bakar Bashir kan. Pasti langsung jadi khilafah auto. Kalian mau pilih si Ganjar, ya. Ganjar itu kacungnya Mega. Dan sekarang mereka lagi melacur dengan si khilafah. Ya kan? Betul. Sekarang kalian mau pilih Prabowo, tak kasih tahu ya, Prabowo itu psikopat loh. Serius ya. Tapi nggak apa-apa. Tetapi Prabowo itu keluarganya plural. Betul. Ya, dan yang kalian hadapi sekarang resimnya Jokowi loh. Ya. Jam. Di bawah. Jam. Jadi kalian sekarang ini kalian mau kalian mau membayanginnya apa deh sekarang? Kalau pengusaha Tionghoa
Ya, yang maunya gampang pilihnya Anies. Kenapa? Gampang Betul. nyogok. Sebagian besar pilih Anies, Pak. Iya, karena gampang nyogok. Gereja-gereja yang mau yang suka sogok-sogokan senengnya Anies. Karena gampang, yang penting mati piro kalau sama Anies itu. Banyak Pak pengusaha di Jakarta juga didukung sama Anies semua kalau Iya, karena wani piro kan, kalau sama Anies ini kan wani piro. ya, PIK juga semua juga itu kalau nggak ada Yang Anies kecewa ya mana barisan sakit hatinya Ahok ya pindah ke Anies. sebagian besar. Nah, sekarang kalau misalnya kalian cuman pasti jadi Islam, udah auto Islam langsung tak jamin itu. Ya. Tapi kalau kalian pilih Ganjar, baik lagi Ganjar itu nggak punya warna, dia itu kacungnya Mega. Ya, kedua, sekarang gabungnya sama Khilafah. Jadi ini adalah proses pelacuran, Khilafah melacurkan kepada nasionalis, nasionalis melacurkan kepada Khilafah, bukan mencari kompromi, tetapi ini memang sudah hancur-hancuran. Betul Pak Paula. Nah, jadi masalahnya kalian sekarang mau apa itu loh. Nah itu yang sekarang memang berat. Mau apa ya? Mau apa ini yang repot. Kalau pengusaha jelas saya maunya duit. Kalau Indonesia hancur saya tinggal pergi. Jadi Ya kita kan? pilih Anies aja Pak ya. Oh iya. Makanya pilihnya Anies kalau pengusaha kan. Kalau gereja pendeta-pendeta kaya pilihnya Anies. Karena Indonesia ruwet tinggal pergi mereka. Dimuslimkan dulu Pak kita Pak. Aduh Iya, kalau kita pilih makanya Anies kok Nah, banyak makanya orang kok kaya itu kok di belakang Anies gitu loh. Ternyata memang gitu. Oh iya, iya. tungguin Ahok bicara Pak. Ya sama Ahok bicara. itu Pak, mau tanya apa namanya? Dulu tahun 98 itu Pak Paul mengalami apa? Maksudnya kayak diskriminasi yang kayak gimana? Oh saya 98 kita diskriminasi dari kecil. Saya tinggal di desa. Saya sekolah negeri. Kita ngalami diskriminasi. Pelajaran agama aja kita nggak boleh keluar, harus ikut pelajaran agama Islam. Wah luar biasa diskriminasi, dikeroyok tiap hari saya kelahi, dicina-cinai segala macam. Waduh, dipalak tiap hari saya kelahi mesti. Ya mau apa KTP, SPKRI itu semua diskriminasi semua bayar. Makanya saya paham. Jadi apa paling gampang? Saya punya duit yang banyak, SIM beli, ya kan? Mau apa beli, KTP beli, cepet. Betul. Ya saya bisa punya KTP DKI ya dulu ya saya. Waktu saya belum tinggal di Jakarta, saya bisa punya KTP DKI beli. Itu kalau keturunan Belanda juga sama Pak Yus ya di Indonesia diusir juga ya Pak. Diusir. Diskriminasi juga. Iya, aku di Balang-Balang waktu Irian itu tahun 63. Oh, nah, kalau aku pulang sekolah, waduh, itu mau nggak mau aku harus berkelahi itu, dikeroyok aku. Enggak, ini nanggepin si Pak Henry ini ya, Pak Henry ya. Saya kan lahir di Surabaya nih, lahir brojot ngomong Jawa. Tapi saya seumur hidup di Indonesia, saya WNA loh Pak. Saya bayar pajak asing loh. Soalnya bapak saya dari Tiongkok. Nah, gara-gara itu kan saya WNA, saya waktu itu nggak bisa sekolah. Saya mau masuk universitas nggak bisa kan di Indonesia. Makanya saya akhirnya lari ke US sekolah. Nah itu kalau kamu ngomong mengenai diskriminasi, yaitu lahir brojot ngomong Jawa, orang iso ngomong Cina, tapi saya dianggap WNA, bayar pajak zaman Soeharto, ya itulah, ya kan. Ya kita udah aman aja di Surabaya, tapi ya. Pak Yus juga ya, Pak Yus WNA juga Pak Yus. Enggak. Oh enggak ya. Ini terus itu kita jadi stateless. Apa sih Paul stateless? Enggak ada warga. Stateless ya. Oh, kalau saya WNA, terus saya harus masukin warga negara ke satu, kedua harus ganti nama, nggak boleh pakai nama Chinese. Ya kan, di zaman Soeharto dulu. Ya waktu zaman itu ya. Itu parah ya kayak zaman itu. Ya zaman itu parah. Tapi yang 66 tahun 66 waktu itu. Tahun 66 Pak. Yang aku mengalami itu bukan ngalami ya, aku tahun 65 udah pergi dari Indonesia. Jadi pas sesudah itu terjadi 66. 66. Jadi kita pas on time perginya. Setelah Soeharto naik lah, baru SPKRI. 66 kan. Ya, kita bisa bayangin aja ngurusin surat ganti nama itu habis berapa duit, berapa lama.
masuk jadi WNI itu mah susah, nggak gampang. Ya, tapi keturunan Cina mana bisa dihilangin, Pak. Oh, keturunan Cina itu emang otaknya lebih pinter gimana ya? Oh iya, satu lagi Pak. Apa yang membuat Pak Paul itu punya mentalitas yang kuat? Maksudnya kan dapat diskriminasi dari kecil sampai besar, tapi punya mentalitas yang kuat sekali. Ya itu terakhir Pak. Terima kasih. Ya ini suara komandan nih. Iya, Pak Silakan. Paul. Iya,